Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oplok kodok. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mampir di channel saya. Dan buat teman-teman baru yang baru bergabung, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pula. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Kali ini saya kedatangan tamu sebuah TV LED dengan brand Philips. Untuk tipe dan model bisa teman-teman lihat di foto berikut. Dengan model 32PHA4100S. Untuk kerusakan TV ini coba kita hidupkan, kita lihat bareng-bareng. Indikator terlihat nyala teman-teman ya. Selanjutnya saya tekan tombol power. Di sini saya menggunakan remote universal dan kita tunggu sebentar. Nah, seperti ini teman-teman. Logo Philipsnya tampil. Tapi coba saya ulang, matikan dulu dan hidupkan kembali. Nah, sebelum tampil logo, nampaknya ada garis-garis seperti tadi, bisa kita lihat. Dan untuk di bagian atas terdapat garis seperti itu. Dan nggak lama kemudian tampil ada warna putih, terus kembali normal. Dan seperti itu teman-teman. Bagaimana tutorial perbaikannya mengenai TV dengan kerusakan tersebut? Simak videonya hingga akhir dan jangan di skip-skip agar tidak gagal paham. Lanjut. Setelah TV saya bongkar dan inilah jeruan dari TV Philips tersebut. Terlihat di sini untuk mainboard dan power supply ini menjadi satu ya teman-teman. Dan di sini ini adalah area primer. Dan setelah trafo ini terlihat di sini banyak komponen. Nyampe sini ini adalah area sekundernya. Dan untuk ini adalah IC utamanya. Selanjutnya bisa kita lihat board kecil di sini. Ini adalah Ticon. Untuk kasus kali ini saya tidak melakukan pengukuran di area primer ya teman-teman, karena untuk TV bisa hidup. Dan kali ini saya akan melakukan pengukuran di area Ticon ya. Dan ini adalah Ticonnya teman-teman. Selanjutnya dari Ticon ini terdapat kabel fleksibel ini, dan terlihat di sini ada buat memanjang ini. Ini adalah bagian dari Ticon juga yang menuju ke panel LCD. Untuk kali ini saya akan melakukan pengecekan terlebih dahulu untuk kabel fleksibel ini. Kita lihat terlebih dahulu, mungkin ada kemungkinan untuk kabel fleksibel ini kotor atau gimana. Coba akan saya bersihkan terlebih dahulu dan selanjutnya akan kita coba kembali. Dan untuk kali ini kabel fleksibel saya sudah coba bersihkan ya teman-teman. Selanjutnya kita coba kembali. Kita colokkan. Dan untuk indikatornya di sini teman-teman bisa lihat. Dan kita lihat untuk yang kedua kali tampilannya seperti apa. Ya, nampaknya masih sama aja ya teman-teman ya. Terlihat di bawah sini. Ini posisinya saya balik. Selanjutnya coba kita lakukan pengukuran tegangan di area Ticon. Sebelum kita melakukan pengukuran tegangan di area Ticon, ada baiknya kita pelajari terlebih dahulu skema dari Ticon ini. Oke, untuk Ticon ini menggunakan dua IC. Ini IC DC-DC converter dan ini adalah chipsetnya. Untuk di test point ini adalah fuse. Selanjutnya di beberapa test point ada VGH. Kita lihat VGH di sini. Ini VGH. Ini VGH di sini dan ini VGL. Selanjutnya di sini VDD. Untuk di sini nih HAVDD. Selanjutnya di test point ini terdapat beberapa test point. Nanti kita lakukan pengukuran juga di area ini. Dan untuk ini adalah SCL SDA dan ini IC memorinya. Coba kita lakukan pengukuran. Untuk TV-nya saya sudah hidupkan dan terlihat di sini ada sinar lampu backlight yang nyala. Untuk VCC in di fuse ini harus ada 12 volt. Coba kita tes. Teman-teman bisa lihat di multitester saya. Untuk fuse harus ada 12 volt. Coba kita tes. Ya, terbaca 12,9 volt dan itu stabil. Setelah fuse kita tes juga.
dan setelah fuse tetap sama 12,88 volt dan itu stabil. Selanjutnya 12 volt ini menjadi input di IC ini. Di sini ada test point juga untuk 12 volt juga. Coba kita tes. Ya, 12 volt masuk di IC ini. Selanjutnya dari IC ini mengeluarkan tegangan-tegangan DC-DC converter 3,3 untuk mensuplai IC chipset ini. Selanjutnya mengeluarkan tegangan-tegangan HA-VDD, VDD, VGH, VGL dan lain-lain. Dari IC ini mengeluarkan 3,3 untuk mensuplai IC ini. Coba kita tes, di sini harus ada 3,3. Ya, untuk 3,3 sebagai VCC in IC ini hadir. Untuk HA-VDD di sini harus keluar 7 volt, terukur 7,69 volt dan itu pun stabil. Untuk AVDD harus keluar 15 voltan di sini. Untuk AVDD keluar 15,37 volt. Lanjutnya untuk VGH di sini harus keluar kisaran 26 sampai 28 volt dan terukur normal 26,8384 volt dan itu stabil. Dan untuk tegangan minusnya VGL di sini harus keluar 5 volt minus dan terukur minus 4,981 volt dan itu stabil. Untuk data yang dikirim dari chipset utamanya yang dari mainboardnya harus keluar 1,2 1,1 volt. Coba untuk data kita ukur di sini keluar 1,2 volt dan itu data terukur masuk di sini juga 1,1 volt, 1,2 volt, 1,2 volt. Selanjutnya untuk di test point ini ada event dan ODD teman-teman. Nah, di test point ini ada tertulis di sini nih event dan ODD. Di sini harus keluar tegangan secara periodik antara VGL dan VGH. Coba kita lakukan pengukuran. Untuk event dulu, event di test point ini ya namanya terukur normal teman-teman. Bisa teman-teman lihat di multitester saya ini. Tuh, keluar secara periodik. Minus 4,9 atau 5 volt plus 26,82 volt dan itu bergantian secara periodik antara VGL dan VGH. Begitu juga untuk ODD nya. Coba untuk ODD kita ukur di test point ini ODD dan harus terukur sama secara periodik antara VGL dan VGH. Teman-teman lihat di multitester saya, yaitu keluar secara periodik VGH dan VGL. Dari hasil pengukuran tersebut saya bisa memastikan untuk Ticon ini tidak ada masalah ya teman-teman. Dan untuk mainboard pun bisa bekerja dengan normal. Terbukti mengeluarkan sinyal-sinyal dari mainboard dari IC utamanya yang terukur sebesar 1,1 volt, 1,2 volt. Dan untuk IC DC-DC converter pun bekerja dengan normal, mengeluarkan VGH 26 volt dan VGL nya minus 5 volt. Begitu juga HA-VDD dan AVDD. Untuk ODD dan event pun mengeluarkan tegangan VGH dan VGL secara periodik dan itu memang harus begitu teman-teman. Dan untuk kali ini kerusakan di area panel ya teman-teman. Saya bicara panel itu adalah LCD. Saya memprediksikan untuk LCD nya sendiri itu short. Dan untuk kali ini saya cek untuk COF nya ya teman-teman. Untuk TV Philips tipe ini menggunakan 2 COF atau chip on film. Untuk COF sebelah kanan ini terlihat aman ya teman-teman, nggak ada yang terbakar. Untuk dibaliknya coba kita lihat, nampaknya tidak ada tanda-tanda terbakar untuk COF nya. Coba kita lihat untuk yang sebelah kiri. Dan untuk COF yang sebelah kiri bisa kita lihat juga di sini. Ini pun terlihat aman ya teman-teman. Kalau kita balik, coba kita lihat. Dan COF terlihat aman, nggak ada yang terbakar, masih kondisi bagus. Dan kali ini saya akan melakukan cutting jalur untuk jalur row nya, dan saya memprediksikan untuk jalur row yang sebelah kiri. Yang untuk sebelah kanan saya kira sih nggak ada masalah. Dan di sini saya akan coba cutting jalur row yang sebelah kiri. Untuk hasil cuttingannya bisa teman-teman lihat
di foto berikut. Dan untuk air fuse yang ada di jalur row sebelah kiri yang ada 6 biji ini pun saya buang. Setelah proses cutting jalur untuk row-nya sebelah kiri, mari waktunya kita mencoba. Setelah proses cutting jalur row yang sebelah kiri, nampaknya untuk tampilan awal masih bergaris ya teman-teman, dan untuk berkedipnya sih sudah nggak ada. Mungkin selanjutnya akan saya coba untuk cutting jalur event dan ODD dan dilakukan penjamperan. Dan kali ini saya akan coba mengcut jalur. Untuk lebih detailnya coba saya perbesar. Di sini terlihat untuk jalur event dan ODD ini ada 2. Mungkin saya matikan dulu mungkin biar aman ya. Ya, di sini terlihat marking event dan ODD. Ini test point ini 2 ini. Ini coba akan saya cut karena untuk event dan ODD ini bersumber dari IC DC-DC converter. Bersumber dari ini teman-teman. Dan tadi saya sudah melakukan pengukuran dari ODD dan event di sini. Ini bersumber dari IC ini. Coba saya buktikan dengan range pengukuran buzzer untuk test point event. Di sini saya coba ukur terhubung ke IC ini tidak. Ini di sini saya udah kerik. Nah, saya teman-teman dengarkan sumber dari event dan ODD ini dari IC DC-DC converter ini. Selanjutnya untuk ODD nya pun sama. Nah, untuk jalur ODD dan event ini coba akan saya cut dari sumbernya ini. Selanjutnya akan saya jumper dari VGA dan VGL ke test point ini. Untuk lebih detailnya bisa teman-teman perhatikan tutorial berikut. Setelah proses cutting untuk area T-con, lanjutnya mari kita coba. Kita tunggu sebentar. Dan logo Philips sudah nampak. Nah, alhamdulillah untuk tampilan sudah normal ya teman-teman. Tapi untuk kali ini sih masih ada cacat ya, mungkin karena emang kerusakan panelnya itu mungkin sudah parah mungkin ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Share ke teman-teman bila informasi ini dirasa berguna. Akhir kata dari saya, billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oplok-oplok.